adik. Dia adalah kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan menjelaskan tentang alur cerita dari sinetron Buku Harian Seorang Istri pada episode 283. Episode ini dimulai dari Bu Diana dan Nana di butik parah, di mana Bu Nana menanyakan nama bapaknya Nana. Tapi saat Nana mau menjawab, tiba-tiba Lula datang. Lula yang tidak tahu ada Ibu Diana merasa tidak enak. Lula pun disuruh Nana buat salaman. Dan saat salaman, Ibu Diana merasakan sesuatu. Begitupun dengan Lula, seperti hubungan ibu dan anak. Tapi karena buru-buru, Lula dan Nana akhirnya pergi dan menyuruh karyawan lain menemui Bu Diana. Bu Diana kembali menanyakan pada karyawan tersebut siapa nama ayah Nana. Karyawan itu menjawab bahwa nama ayah ibu Nana adalah Rama Buana. Seketika Bu Diana murung, tapi belum percaya dengan perkataan karyawan tersebut. Dan di rumahnya dia mencari tahu di internet dan Bu Diana menemukan bahwa apa kata karyawan tadi keliru. Anak Rama Buana bukan Nana, tapi Dewa dan Lula. Hati Ibu Diana pun lega. Di tempat lain, Pasha masih sedih dan bimbang dengan siapa sebenarnya ibu kandungnya. Pasha melihat foto Ibu Nawa dan sedikit merasa kesal kenapa Bu Nawa merahasiakan nama ibu kandung Pasha. Jujur guys, saya merasa agak sedih ya. Lanjut. Scene berganti ke rumah Bu Parah, di mana Dewa mengundang Bu Parah untuk datang ke pesta ulang tahun Nenek Ratu. Nana juga cerita bahwa Alia terdakwa sindrom halusinasi akut. Tentu Ibu Parah senang guys. Entah apa yang terjadi, tulus atau tidak tulusnya, Bu Parah tiba-tiba jadi baik dan memeluk Nana, Lula, dan Dewa. Luar biasa ya. Tapi semoga saja beneran ya guys berubahnya. Lanjut. Scene ke rumah Ibu Sari, di mana Kevin yang dengan ekspresi sedih mendatangi ibunya yang sedang tertidur. Kevin menangis dan tidak mau jika nanti Ibu Sari ketemu sama anak kandungnya. Ibu Sari akan meninggalkannya. Tapi Ibu Sari yang menganggap Kevin seperti anak kandungnya berjanji tidak akan meninggalkan Kevin. Berganti ke kantor Buana, di mana Alia memaksa masuk dan menampar Dewa. Maksud Alia adalah dia tidak mau terima dianggap menderita sindrom halusinasi akut. Tapi Dewa tidak peduli dan pergi meninggalkan Alia. Pada malamnya, Pasha datang ke rumah Bu Sari untuk menanyakan tentang ibu kandungnya. Tapi Kevin yang sudah tahu dan tidak mau melihat Adi dekat dengan Bu Sari menghadapi Pasha. Dan mereka berkelahi hingga akhirnya Alia datang melerai mereka. Kevin pun masuk. Di sana Adi berusaha mengetuk hati baiknya Alia untuk mengatakan semuanya. Alia yang tidak tega melihat Adi seperti itu jatuh air matanya dan masuk menemui Kevin. Di dalam, Alia mengomel pada Kevin yang mencegat Pasha ketemu sama ibunya. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, Ibu Sari datang dan mendengar pembicaraan mereka tentang Pasha yang merupakan anak kandung Ibu Sari. Alia yang tidak tega dengan Adi membujuk Bu Sari untuk cerita yang sebenarnya bahwa Adi adalah anak kandung Ibu Sari dan Rama Buana. Bu Sari yang sudah tidak tahan menyimpan rasa itu puluhan tahun lamanya akhirnya cerita bahwa benar Pasha adalah anak kandungnya dengan Rama Buana yang selama ini hilang. Dan tentu Pasha mendengar semua pembicaraan itu dari handphonenya Alia. Alia itu benar. Adik. Adik anak kandung mama. Ayah kandung adik. Dia adalah Rama Buana.
Pasha di luar lemas seketika mendengar bahwa benar Ibu Sari adalah ibu kandungnya dan Rama Buana adalah bapak kandungnya. Aduh, sedih banget ya guys ya. Maksimal banget aktingnya si Pasha ini guys. Di rumah keluarga Buana, Lula sedang asik halusinasi. Pasha datang, tapi sikap Pasha sungguh beda. Dia sangat cuek dan marah-marah dalam kamar mandi. Entah apa yang dipikirkan Pasha, dia begitu sedih dan mengurung diri merenung nasibnya di kamar mandi. Kenapa semua ini harus terjadi? Pagi-pagi di meja makan, Dewa sudah berdebat dengan Livia. Livia meminta jabatan di Buana Corp. Nenek Ratu yang tidak tahan mendengar perdebatan tersebut akhirnya menelpon manajer HRD perusahaan Buana untuk meminta bahwa Livia akan kerja di Buana Corp mulai hari ini. Roni yang sudah menunggu momen itu senanglah, masa enggak? Hingga tiba di perusahaan Buana, di mana Dewa langsung menuju ruangan rapat, sementara Livia diarahkan ke ruangan Alia dulu untuk menggantikan posisi Alia. Dan di dalam tempat kerjanya, Livia mengeluh stres dengan semua pekerjaan yang numpuk, sampai perutnya sakit. Pasha pun datang membantu. Pasha yang tidak tega melihat Livia seperti itu, karena bagaimanapun juga Livia adalah adiknya Pasha yang baru saja dia tahu guys. Akhirnya Pasha menolong Livia mengerjakan semuanya. Dan saat Pak Dewa mengecek pekerjaan Alia, Alia sangat ketakutan. Tapi Pak Dewa memuji Alia karena pekerjaannya sangat luar biasa. Yalah, kan itu dikerjakan Pasha ya guys ya. Oke, lanjut. Kita ke rumah Buana, di mana saat semua sudah kumpul, tiba-tiba Pak Arman datang yang membuat semua menjadi tegang. Apalagi Bu Parah yang tahu bahwa Pak Arman dipanggil Dedi oleh Dewa dan Nana. Di lain sisi ada Alia yang sangat mencurigakan. Terlihat sedang merencanakan sesuatu. Bu Parah yang sebal sama Pak Arman mengajaknya bicara di ruangan sebelah. Alia curiga dan mengikutinya. Dan dengan leceknya, si Alia ini membesarkan volume speaker dan menaruh handphonenya di dekat ampere itu, dan tibalah di mana Bu Parah dan Pak Arman mulai bicara. Itulah momen yang ditunggu Alia dan membuat Alia sangat senang. Seketika tempat acara Nenek Ratu yang dari tadi mendengar pembicaraan Bu Parah dan Pak Arman terdiam. Suasana menjadi menegangkan. Dewa terlihat sangat seperdelapan mati guys. Cepat atau lambat, baik dari mulut saya atau orang lain, semua orang pasti tahu kalau Dewa adalah anak kandung saya, bukan anak kandung Buana. Dewa yang sudah tidak tahan mendengar pembicaraan itu langsung menghampiri Pak Arman. Dan betapa kagetnya Bu Parah melihat Dewa. Bu Parah berusaha ngeles, tapi Alia muncul membongkar semuanya hingga Bu Parah tidak bisa berbuat apa-apa. Alia membabi buta mengungkapkan segala rahasia yang selama ini terpendam. Alia juga memutar rekaman di mana Bu Sari mengaku bahwa Pasha adalah anak kandung Rama Buana. Ayah kandung mama. Ayah kandung adik. Dia adalah mama. Itu adalah momen di mana Alia menjadi bintang di atas panggung. Semua orang terdiam, semua fokus mendengarkan Alia. Pasha yang tidak tega melihat itu menghampiri Alia, berniat mencegah Alia, tapi sia-sia, semua sudah terbongkar. Nenek Ratu kaget mendengar semua itu dan sakit jantungnya. Nada dan Lula berusaha membantu. Di saat Alia puas dengan semua itu, dia pergi begitu saja. Nenek Ratu yang sudah baikan berjalan dibantu Nana dan Dewa. Nenek Ratu yang sudah tahu Dewa bukan keturunan Buana merasa jijik dipegang dan menyuruh Livia yang membantunya.
Dan saat Bu Parah mendekat, langsung mendapat tamparan keras dari Nenek Ratu karena sudah membohonginya selama ini. Nenek Ratu dengan tegas bilang bahwa Dewa adalah anak haram. Jadi ternyata Dewa itu adalah anak haram. Yang benar sudah mengkhianati anak saya. Kamu hamil dengan laki-laki lain. Dan Nenek Ratu mengusir semua orang yang tidak ada hubungannya dengan Buana. Cerita pun bersambung. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan Buana. Keluar dari sini sekarang. Aduh, sungguh episode yang dimana semua sinetron ini terbaik ya guys. Sepanjang saya menonton, ini adalah momen yang baik ya, dimana semuanya terbongkar. Dan kita tidak tahu ya apakah Dewa akan pergi dari rumah Buana atau tidak, dan apakah Pasha akan menguasai perusahaan Monocorp. Kita akan lihat nanti guys. Oke, tetap pantau channel ini karena channel inilah satu-satunya channel yang membahas secara keseluruhan alur ceritanya guys ya. Mohon bantu like dan subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.